7 syarat pencairan PKH tahap 1 tahun 2023 yang wajib dipenuhi KPM sesuai aturan pusat agar PKH teman-teman bisa dicairkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum follow Instagram aku dan belum subscribe YouTube channel ini, yuk follow dan subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di sini pasti banyak dari teman-teman KPM PKH atau bansos lain yang menunggu jadwal pencairan PKH, BPNT, dan bansos-bansos lainnya di tahun 2023 ini. Nah, di saat ini sudah semakin mendekati tanda-tanda pencairan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023. Namun, ada 7 syarat yang harus teman-teman penuhi agar bantuan PKH tahap 1 2023 teman-teman bisa dicairkan. Apa sajakah itu syaratnya? So, simak video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham dalam menerima informasi. Syarat yang pertama yaitu teman-teman tidak masuk ke dalam pendataan SAGIS atau sanggahan di dalam aplikasi Cek Bansos. Syarat yang pertama ini masih banyak dari teman-teman ini yang tidak mengetahuinya. Kenapa seperti itu? Karena ini banyak KPM yang belum tahu bahwa di aplikasi Cek Bansos itu ada menu usul dan juga menu sanggah penerima bansos. Itu artinya selain bisa melakukan pendaftaran diri secara mandiri di aplikasi tersebut, teman-teman juga bisa melakukan sanggah terhadap orang lain jika dinilai tidak layak mendapatkan bantuan sosial tersebut. Misalkan tetangga si A ini mendapatkan bantuan PKH tapi si B menganggap si A ini tidak layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, maka si B bisa melakukan sanggah tidak layak melalui aplikasi Cek Bansos. Karena di lapangan ada beberapa yang sudah mendapati hal-hal tersebut di mana nama atau data mereka ini dapat sanggahan seperti itu. Jadi, jika dicek datanya, teman-teman ini statusnya ini mengundurkan diri atau masih dalam sanggahan. Padahal nama tersebut tidak melakukan pengunduran diri atau tidak melakukan sanggah apapun. Nah, itu tadi adalah dampak dari adanya beberapa orang atau dari warga sekitar yang melaporkan atau melakukan penyanggahan terhadap penerima tersebut bahwa dianggap tidak layak menerima bantuan sosial seperti bantuan PKH. Karena kenapa hal itu bisa terjadi? Karena warga sekitar menganggap bahwa si A ini tidak layak karena rumahnya bagus atau pendapatannya lebih besar dari masyarakat lain yang belum mendapatkan bantuan. Nah, ciri-ciri ini adalah sudah masuk ke dalam penyanggahan warga sekitar. Kenapa jika warga melakukan sanggah dan bisa di ACC atau disetujui oleh Kemensos dan pemerintah? Ini karena orang yang melaporkan atau warga tersebut memberikan bukti-bukti yang akurat dan valid bahwa orang yang disanggah atau yang dilaporkan tersebut benar-benar tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Nah, biasanya itu disertakan oleh bukti-bukti seperti foto ataupun dokumen-dokumen lainnya yang diupload melalui aplikasi Cek Bansos. Sehingga nantinya pihak pusat dan Kemensos itu bisa menyetujui hal tersebut karena diikuti oleh bukti-bukti yang valid dan akurat tentunya. Jika teman-teman masuk ke dalam pendataan SAGIS atau sanggahan tersebut, maka dipastikan untuk bantuan PKH tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 di tahun 2023 teman-teman ini tidak bisa dicairkan. Kemudian, syarat yang kedua yang harus teman-teman penuhi agar bisa cair bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 ini yaitu data penerima harus padan, di mana data di KKS, di rekening, dan KTP teman-teman ini harus sesuai, baik itu nama, tanggal lahir, alamat, NIK, dan lain sebagainya. Jika ada perbedaan, maka teman-teman harus segera melaporkan ke pendamping desa dan segera diperbaiki.
Kemudian pastikan juga untuk KTP dan KK teman-teman ini harus sudah tervalidasi oleh Dukcapil. Selanjutnya, syarat yang ketiga agar bantuan PKH tahap 1 2023 teman-teman ini bisa dicairkan adalah status pekerjaan KPM harus sesuai dengan penerima bansos. Dimana untuk status pekerjaan yang sesuai syarat penerima bansos ini contohnya seperti petani, nelayan, buruh, kemudian tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi jika di KTP atau di KK teman-teman statusnya adalah sebagai pensiunan, ASN, BUMN, BUMD, pejabat desa atau karyawan tetap, itu teman-teman tidak bisa cair kembali bansosnya di PKH tahap 1 2023 ini. Selanjutnya syarat yang keempat yaitu teman-teman harus memiliki komponen PKH. Nah, jadi kalau sebelumnya teman-teman ini sudah dapat bantuan PKH dan sebelumnya memiliki komponen, namun di tahun ini teman-teman itu sudah tidak memiliki komponen PKH lagi, maka teman-teman tidak bisa mencairkan bantuan PKH tersebut. Karena syarat untuk mendapatkan PKH di dalam satu KK ini harus minimal ada satu komponen yang harus dipenuhi. Nah, untuk komponen-komponen itu sendiri terdiri dari komponen kesehatan seperti ibu hamil dan anak usia dini, komponen kesejahteraan sosial seperti lansia dan disabilitas, kemudian ada komponen pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA. Nah, perlu teman-teman garis bawahi juga untuk bantuan PKH ini memang berbeda dengan bantuan lainnya. Karena meskipun teman-teman dianggap tidak mampu dan layak dapat bantuan sosial, namun tidak ada salah satu komponen tersebut, maka dipastikan teman-teman tidak memenuhi syarat untuk bisa mencairkan bantuan PKH tersebut di tahun 2023 ini. Selanjutnya, syarat kelima yang harus teman-teman penuhi agar PKH tahap 1 2023 teman-teman ini bisa dicairkan adalah jika teman-teman memiliki komponen anak sekolah, maka anak sekolah tersebut harus terdaftar namanya di Dapodik atau di data emis jika anak teman-teman ini ada di pondok. Nah, karena jika tidak terdata di data anak sekolah seperti Dapodik atau emis, maka data teman-teman ini dianggap tidak sinkron antara data di DTKS dan juga data pendidikannya. Selanjutnya, syarat keenam yang harus teman-teman penuhi agar bisa mencairkan bantuan PKH tahap 1 tahun 2023 adalah jika teman-teman memiliki komponen ibu hamil, maka untuk data ibu hamil tersebut juga harus terdata di dalam DTKS dengan cara melapor ke operator desa atau kelurahan teman-teman, dan bisa juga melaporkan diri ke pendamping sosial. Nah, nantinya data tersebut akan diinput manual ke dalam data DTKS. Selanjutnya, syarat ketujuh yang harus teman-teman penuhi agar bisa mencairkan bantuan PKH tahap 1 2023 ini adalah teman-teman tidak termasuk ke dalam data yang tidak melakukan transaksi 3 kali berturut-turut. Maksudnya di sini, jika teman-teman mendapatkan bantuan PKH nih seperti tahun-tahun sebelumnya, kemudian teman-teman ini tidak segera mencairkan bantuan tersebut secara 3 kali berturut-turut, maka data teman-teman ini akan dihapus karena dianggap teman-teman ini tidak butuh bantuan atau dianggap mampu. Sehingga jika teman-teman ini mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti bantuan PKH, BPNT, dan lain sebagainya, maka teman-teman harus segera menarik uang tersebut dari rekening masing-masing. Nah, kalau teman-teman sudah 3 kali berturut-turut tidak melakukan penarikan di dalam rekening teman-teman itu, maka kepesertaan teman-teman ini akan dicabut dan dipastikan untuk bantuan PKH dan bantuan lainnya tidak bisa dicairkan. Oke, jadi itu 7 aturan dari pusat agar bantuan PKH tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 di tahun 2023 teman-teman ini bisa dicairkan dengan lancar. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.